Selamat datang di Cerita Malam Kelam, tempat di mana malam menjadi lebih dari sekedar kegelapan. Di sini, kami membuka pintu ke dunia yang tidak dikenal, dunia yang penuh dengan kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Dari hantu yang merasuki rumah-rumah tua, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak terjelaskan, Cerita Malam Kelam akan membawamu ke dalam perjalanan yang tak terlupakan. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk merasakan serunya misteri malam ini? Jika ya, mari kita mulai petualangan kita. Kali ini kami akan menceritakan cerita dari Bri Story. Dengan cerita yang berjudul Rumah Cipaganti. Berikut untuk cerita lengkapnya. Dena, mahasiswi Jakarta, bertarung melawan rasa takutnya sendiri, merasakan keseraman di tempat baru, di rumah Cipaganti. Di tempat baru, yang belum kita kenal sama sekali, kadang memberikan sajian seram di dalamnya. Kita yang gak tahu menahu, jadi tercengang ketakutan setelahnya, ternyata ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Mungkin, gluduk, gluduk, gluduk. Terdengarnya seperti ada benda menggelinding. Yang awalnya jauh, jadi agak dekat pintu kamar. Masih kaget karena baru saja terjaga, nyawa belum ngumpul, aku masih diam tapi terus memperhatikan, keadaan rumah yang sepi menjadikan suara itu kedengaran jelas walau gak terlalu keras. Gluduk, gluduk, gluduk. Nah loh, kali ini sangat dekat, benda yang jadi sumber suara sepertinya baru saja melintas persis di depan pintu kamar. Bernafas pun aku gak berani, sebegitu takutnya untuk mengeluarkan bunyi. Tapi, berikutnya gak terdengar apa-apa lagi, sepi, suara itu sejenak menghilang. Dinginnya kota Bandung membuat aku menggigil, makin menjadi-jadi karena ditambah dengan suasana seram yang sedang berlangsung. Perlahan menarik selimut lagi sampai sebatas leher, pantas saja aku kedinginan karena sebelumnya selimut gak menutupi tubuh seluruhnya. Namun, ketika sedang menikmati, sepi, tiba-tiba, duk, duk, duk. 3 kali terdengar bunyi seperti itu lagi. Yang aku tangkap, dari bunyi dan jaraknya, kedengarannya seperti ada benda yang sedang membentur-bentur pintu kamar. Jarak antara duk yang satu dengan duk berikutnya ada jeda, gak berdekatan. Sekali lagi cekam itu datang, itu suara apa sih? Kok makin aneh? Aku terus bergumam dalam hati. Atau aku nyalakan lampu saja, supaya terang benderang. Mengambil beberapa langkah untuk berjalan ke saklar pun gak berani, gak mau membuat suara, aku takut. Duk, kedengaran lagi, kali ini hanya sekali. Setelah itu hilang, sepi lagi. Ngantukku sudah gak terasa, sedikit pun gak. Tapi, gak ada yang bisa aku lakukan selain melamun sambil bertanya-tanya dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. Oh iya, ponsel, aku bisa menyibukkan diri. Mungkin bisa melupakan keseraman ini dengan membuka ponsel, tapi apa daya, ponsel tergeletak di atas meja yang letaknya agak jauh dari tempat tidur. Tapi, ketegangan sedikit berkurang ketika sudah beberapa belas menit lamanya gak ada suara-suara lagi. Sep aja, mungkin gak akan kenapa-kenapa kalau aku turun tempat tidur untuk mengambil ponsel. Ya sudah, akhirnya memberanikan diri untuk bangun dan melangkah ke meja. Rumah besar ini terlalu besar untuk kami yang hanya bertiga saja, jadi makin dingin dalam senyap. Beberapa lampu di dalam sengaja dimatikan, pencahayaan jadi remang mendekati gelap. Nah, akhirnya ponsel sudah dalam genggaman, masih berdiri di dekat meja tapi aku sudah mulai melihat layarnya. Cahaya dari ponsel jadi terasa terang karena kamar dalam keadaan nyaris gelap. Aku lalu melangkah pelan balik lagi ke tempat tidur, sambil mata masih terus memandang ke ponsel. Gak langsung merebahkan diri, aku malah duduk di pinggir ranjang. Beberapa menit kemudian aku mulai tenggelam larut dalam keasikan berselancar melihat-lihat lini masa media sosial, beberapa kali tertawa kecil karena ada gambar atau video lucu, jadi teralihkan dengan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya, aku dikagetkan dengan suara benda menggelinding lagi. Gluduk, gluduk, gluduk. Terbelalak,
sontak aku langsung mematikan ponsel. Masih duduk di pinggir tempat tidur, aku menatap tajam ke pintu. Dari suaranya, benda itu menggelinding dari depan rumah ke belakang, lewat depan kamar. Lama aku diam memperhatikan, menajamkan pendengaran, bunyi itu terus terdengar. Gluduk, gluduk, gluduk. Kembali muncul, kali ini datang dari belakang menuju bagian depan rumah. Lalu berhenti, hilang. Tapi beberapa belas detik kemudian kedengaran lagi, gluduk, gluduk, gluduk. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang berlanjut sampai ke depan atau belakang, kali ini suaranya berhenti. Kalau itu adalah benda yang menggelinding, dari suaranya terdengar kalau benda ini berhenti tepat di depan pintu kamar. Itu apa sih? Dalam hati aku bertanya-tanya. Takut dan cemas menyeruak isi kepala. Tapi entah kenapa rasa penasaran juga ada, ingin tahu apa sih sebenarnya yang menggelinding itu. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk ke pintu, tapi suara itu belum kedengaran lagi. Mulai melangkah, one step at the time, very slow. Sampai akhirnya aku sudah berada persis di depan pintu. Duk, duk, 2 kali, bunyi itu muncul, seperti ada yang membentur pintu bagian bawah. Mendengar itu, aku tetap diam. Kembali hening. Keberanian seketika muncul, perlahan tangan meraih gagang pintu, lalu memutarnya. Aku kemudian menarik pintu, membukanya, sangat perlahan. Depan kamar remang gelap, namun pandangan masih bisa melihat cukup jelas ketika sudah ada celah untuk mengintip walau sedikit. Setelah itu, aku menarik pintu sekali lagi, masih sangat perlahan. Nah, ketika pintu sudah terbuka lebar aku tetap gak melihat ada apa-apa, kosong. Tapi teringat kalau bunyi duk-duk tadi berasal dari benturan pada bawah pintu, bukan di tengah atau di atas, makanya refleks menunduk-menunduk mengarahkan pandangan ke bawah. Ya Tuhan, akhirnya aku melihat apa yang jadi sumber suara sejak tadi. Sesuatu yang sangat menyeramkan sedang berada di lantai depan pintu. Gelombang beberapa hari sebelumnya gelombang. Dena, kamu ke Bandung ya, temenin Tante Lintang lagi, Om Waldan kerja ke luar kota lagi katanya. Oh, iya Ma, lagi libur juga kan aku. Lumayan bisa refreshing, kan, hehe. Itu adalah percakapan dengan Mama di ruang makan, di rumah kami di Jakarta. Mama memintaku untuk menemani adiknya yang tinggal di Bandung, Tante Lintang. Tante Lintang dan suaminya, Om Waldan, sebenarnya baru beberapa bulan tinggal di Kota Kembang, mereka harus pindah dari Jakarta karena pekerjaan Om Waldan yang mengharuskan untuk stay di Bandung. Tapi, walaupun udah di Bandung, Om Waldan kok tetap aja sering kerja di luar kota. Ya Ma, gimana sih, kan kasihan Tante Lintang, tanyaku. Iya, tapi emang kerjaan Om Waldan mengharuskan begitu ya mau gimana lagi kan, jawab Mama sambil tangannya sibuk mengolah masakan. Harusnya nih, Tante Lintang kesini aja ya, tinggal sama kita kalau pas Om Waldan keluar kota. Ah kamu ini, kan Diara harus sekolah, masa iya pulang pergi Jakarta Bandung setiap hari, kan gak mungkin, lagi pula bukannya kamu seneng kalau harus nemenin Tante Lintang, kamu bisa healing sebentar ke Bandung kan, hehehe. Gaya banget Mama aku, makek segala nyebut healing, hehehe. Tapi emang iya sih, yang tadinya aku sangat jarang untuk sekadar jalan-jalan ke Bandung tapi karena ada Tante Lintang di sana beberapa bulan belakangan aku jadi beberapa kali juga ke Bandung. Waktunya juga agak tepat, jadwal kuliah aku sedang agak kosong, menjelang sidang akhir ini aku hanya mengambil beberapa kuliah remedial untuk memperbaiki nilai. Aku jadi punya cukup banyak waktu luang, makanya gak ada masalah kalau aku harus ke Bandung menemani Tante Lintang. Mama dan Tante Lintang hanya 2 bersaudara, ya mereka itu saja, gak ada yang lain, makanya ikatan kedua saudara kandung ini bisa dibilang sangat kuat. Aku dan Naka adikku pun sangat dekat dengan Tante Lintang, sudah seperti mama kedua buat kami. Tante Lintang dan Om Waldan baru memiliki 1 anak perempuan, Diara namanya, anak yang cantik dan lucu, umurnya baru menjelang 5 tahun, lagi senang-senangnya sekolah PAUD di Bandung. Tante Lintang tadinya pekerja karyawan swasta, tapi setelah menikah dan melahirkan memutuskan untuk total menjadi ibu rumah tangga.
Om Waldan bekerja di perusahaan IT terkemuka. Nah, beberapa bulan yang lalu perusahaannya menugaskan dia untuk menangani langsung satu klien besar di Bandung. Dia yang harus turun tangan, tapi tetap saja dia harus sesekali keluar kota untuk menangani klien lainnya juga. Kira-kira seperti itu yang aku dengar, makanya beberapa kali juga dia harus bekerja keluar kota beberapa hari meninggalkan Tante Lintang dan Diara. Di Bandung, perusahaan Om Waldan memberikan fasilitas rumah dinas untuk tempat tinggal bersama keluarga. Awalnya, aku gak mendengar Tante Lintang meminta tolong ditemani di Bandung kalau Om Waldan keluar kota. Beberapa bulan pertama seperti itu, tapi entah kenapa sebulan belakangan beda. Dengan yang kali ini, berarti aku sudah 3 kalinya ke Bandung menemani Tante Lintang. Sebelumnya sudah 2 kali, berjarak 2 minggu masing-masing. Aku hitung-hitung, kira-kira pada bulan ketigalah Tante Lintang baru minta ditemani, sebelumnya gak pernah. Emang, kali ini Om Waldan sampai berapa lama keluar kota, Ma? Tanyaku, kami masih di meja makan. Katanya sih sampai Jumat ini. Malam Sabtu udah di Bandung lagi, jawab Mama sambil masih sibuk memasak. Wah, agak lama ya, ini aja masih hari Minggu. Iya, kamu berangkat besok pagi ya, Om Waldan berangkatnya besok juga soalnya. Oke, itulah awalnya, kenapa aku selama hampir seminggu ke depan ini tinggal di Bandung, di rumah Tante Lintang dan Om Waldan, di rumah Cipaganti. Iya. Rumah yang ditempati Tante Lintang dan Om Waldan ini terletak di daerah Cipaganti, bukan di pinggir jalan Cipagantinya langsung, di belakangnya, namun masih sangat dekat dengan jalan Cipaganti, hanya berjalan kaki sedikit saja untuk sampai ke jalan Cipaganti. Aku yang lahir dan besar di Jakarta saja cukup familiar dengan jalan Cipaganti ini, jalan yang cukup terkenal dan punya sejarah panjang di belakangnya. Sebelum Tante Lintang tinggal di Bandung, walaupun gak terlalu sering tapi aku terbilang cukup banyak menghabiskan waktu libur ke Bandung, entah bersama keluarga ataupun teman-teman, makanya untuk beberapa tempat di sana aku agak familiar, termasuk jalan Cipaganti ini, yang dulu kalau mau menuju daerah Lembang harus lewat jalan ini. Kata Papa, penampakan jalan Cipaganti belum banyak berubah kalau dibandingkan dengan zaman dulu waktu dia masih kuliah. Pepohonan besar yang berdiri di pinggir jalan dan sekitarnya sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Begitu juga rumah-rumah yang ada, katanya sih sudah ada sejak zaman Belanda. Jalan Cipaganti, jalan yang punya sejarah panjang. Senin pagi menjelang siang, sekitar jam 10-an aku sudah duduk di belakang kemudi, bersiap berangkat ke Bandung. Tiati, nak, kasih tahu kalau udah sampai ya. Papa dan Mama berdiri di pintu melepas keberangkatan aku. Sebenarnya, Tante Lintang berharap aku sudah sampai di rumahnya pagi, sebelum Om Waldan berangkat, tapi karena malasnya aku untuk berjibaku dengan macetnya Jakarta di Senin pagi makanya aku meminta maaf ke Tante Lintang untuk berangkat agak siangan saja. Singkat cerita, perjalanan berkendara santai berakhir di halaman rumah Tante Lintang menjelang jam 2 siang. Aku parkir di sisi kanan halaman. Dari dalam mobil aku memperhatikan teras rumah, kerlisen kosong gak ada siapa-siapa, pintu rumah tertutup rapat, biasanya Tante Lintang akan langsung keluar menyambut ketika mobil yang aku kendarai sudah masuk halaman, tapi kali ini gak begitu. Oh mungkin Tante Lintang lagi tidur, pikirku dalam hati. Tanpa pikir panjang aku lalu turun dari mobil beserta beberapa tas yang aku bawa. Rumah dengan arsitektur dasar merupakan desain rumah Belanda, namun sudah dipadu dengan beberapa desain modern kekinian, namun tetap saja kental dengan gaya Belandanya. Bukan rumah tingkat namun cukup besar, memanjang. Rumah dengan 4 kamar di dalamnya, lengkap dengan ruang tamu dan ruang keluarga. Sesampainya di teras, aku langsung mengetuk pintu, tapi gak ada jawaban. Tante Lintang atau Diara gak terlihat muncul dari dalam. Sekali lagi aku mengetuk, tetap gak ada jawaban. Kemana sih Tante Lintang, tidur apa iya? Di sisi kiri pintu ada jendela besar yang sebagiannya terbuat dari kaca, lewat jendela ini aku lalu mengintip ke dalam. Memang gak bisa melihat jelas ke dalam karena terhalang tirai, tapi seenggaknya aku bisa mengintip sedikit dari celah kecil.
Dan benar, aku bisa melihat ke dalam. Kelihatannya rumah dalam keadaan kosong. Aku melihat pintu ruang tamu yang menghubungkan dengan ruang tengah dalam keadaan terbuka. Aku jadi bisa melihat sampai ke ruang tengah, samar tapi bisa. Nah, ketika sedang asik memperhatikan, tiba-tiba aku terkejut karena melihat ada pergerakan. Di ruang tengah, sepersekian detik aku melihat ada pergerakan seseorang di ruang tengah, bergerak berjalan melangkah dari sisi kanan ke kiri, hanya sekejap, tapi aku yakin kalau itu memang ada orang. Tante, refleks aku memanggil Tante Lintang, tapi gak ada jawaban. Ah, Tante Lintang cuek amat dipanggil, keluh aku dalam hati. Akhirnya aku memutuskan untuk duduk di kursi teras, lalu mengeluarkan ponsel bermaksud untuk menghubungi Tante Lintang. Baru percobaan pertama, panggilan telepon langsung ada jawaban. Halo, Tante, aku udah sampai nih, udah di depan rumah, bukain pintu dong. Aku membuka percakapan. Hahaha, kakak udah sampai ya, tunggu sebentar ya sayang, tante bentar lagi sampai rumah, tadi ada nyari sesuatu dulu di Dago, maaf ya, jawab Tante Lintang di ujung telepon. Hah, Tante Lintang lagi gak di rumah? Terus, di rumah gak ada siapa-siapa Tan? Tanyaku memastikan, ya gak adalah, siapa lagi, jawab Tante Lintang yakin. Ternyata rumah ini kosong. Gak berapa lama kemudian Tante Lindang dan Diara datang. Yang aku sudah ceritakan di awal tadi, kalau sebenarnya ini sudah yang ketiga kali aku menemani Tante Lintang di rumahnya. Bulan-bulan pertama tinggal di Bandung Tante Lintang kelihatan gak ada masalah tinggal di rumah sendirian, tapi entah kenapa 1 bulan terakhir dia mulai meminta aku menemani, gak mau sendirian lagi. Ketika ditanya pun jawabnya hanya cuma gak mau sendirian aja, kalau ada kakak kan enak, gak terlalu sepi. Ya sudah, ketika Tan Lintang memintaku menginap aku gak pernah bertanya lagi kenapa, aku sih senang-senang aja ketika harus ke Bandung, refreshing. Tapi, setelah kali kedua menginap aku mulai paham, sampai akhirnya nanti aku akan tahu kenapa Tante Lintang gak mau ditinggal sendirian. Peristiwa aneh ketika aku baru datang tadi, ketika aku melihat seperti ada seseorang yang sedang berada di dalam rumah padahal belakangan dapat dipastikan kalau rumah dalam keadaan kosong, itu bukanlah yang pertama kali aku alami, pada kunjungan sebelumnya juga sudah aku rasakan walau masih tidak terlalu mengganggu dan masih bisa mengacuhkannya. Oke, aku gambarkan dulu rumah dinas yang ditempati oleh Tante Lintang dan Om Waldan. Rumah arsitektur Belanda yang berkamar 4, ruang tamu, ruang keluarga, memiliki 2 toilet. Rumah ini terlalu besar untuk ditinggali hanya bertiga saja, ditambah aku pun masih terlalu besar. Sebenarnya rumahnya sangat nyaman, langit-langit yang tinggi serta sirkulasi yang baik membuat udara di dalamnya jadi terasa sejuk. Yah, bisa dibilang rumah lamalah. Tapi, rumah dengan desain seperti itu bukan satu-satunya. Dalam satu lingkungan di situ masih ada beberapa rumah yang setipe, yang belum dipugar total, masih menyisakan arsitektur aslinya, yaitu arsitektur Belanda. Jadi, Tante Lintang dan Om Waldan menempati rumah dinas yang bisa dibilang rumah lama alias kuno. Awalnya aku gak terlalu memikirkan itu, yang aku tahu rumahnya enak, adem, sejuk, lingkungannya nyaman, banyak pohon besar, menenangkan, itu aja. Tapi, beberapa keanehan yang aku rasakan akhirnya memaksaku mengaitkan semuanya. Seperti yang aku bilang tadi, peristiwa tadi sudah ada beberapa kejadian aneh yang aku rasakan. Yang paling awal adalah ketika malam pertama pada kunjungan yang pertama juga ke rumah Tante Lintang ini. Sudah kelihatan lelah. Di dalam kamar, aku langsung berbaring di tempat tidur, ingin rasanya langsung terlelap. Kamar ini sudah rapi. Terlihat memang sudah disiapkan oleh Tante Lintang buatku. Kamarnya besar, dengan perabot standar seperti meja lemari kursi dan tempat tidur, ada jendela kayu yang kalau aku buka langsung bisa melihat teras dan halaman depan. Sambil menunggu terlelap, aku membuka ponsel, melihat-lihat update media sosial, sama seperti orang-orang kebanyakan kalau aku pun bisa betah berlama-lama sekadar membuka Twitter atau Instagram atau lainnya. Sampai gak sadar kalau ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Remuk redam rasanya tubuh ini,
berbalut selimut tebal. Aku coba meredam udara dingin yang makin menusuk menembus kulit. Remang gelap kamar serta dinginnya suhu seperti mengundang kantuk hebat untuk datang. Gak kuasa aku menahannya, tapi ada sesuatu yang akhirnya memaksa aku untuk bangun dari tidur. Ah sial, aku pingin pipis. Gak bisa ditahan sampai pagi sepertinya. Aku pun melangkah ke pintu berniat menuju salah satu toilet. Toilet terdekat letaknya di ruang tengah, di sebelah kamar yang ditempati oleh Tante Lintang. Tertidur, lelap. Besok paginya, terjadi percakapan aneh dengan Tante Lintang. "Tante, tadi malam aku lihat Om Waldan di meja kerjanya, emang dia balik lagi?" "Kan Tante bilang Om Waldan udah berangkat hari Selasa," tanyaku di meja makan. "Hah, Om Waldan? Oh, iya. Tante lupa kasih tahu kalau Om Waldan balik lagi tadi malam, katanya ada yang ketinggalan," jawab Tante Lintang, terlihat gelagapan menjawab. Entah kenapa, saat itu aku gak tahu. Tapi siangnya aku dapat pesan WhatsApp dari Om Waldan, kira-kira isi pesannya begini. "Kak, udah di Bandung kan ya? Jadi kan nemenin tante kamu?" "Udah Om, dari tadi malam, hehehe." "Oh, syukurlah, maaf ngerepotin ya." "Gak apa-apa Om, sekalian jalan-jalan lah, hehe." "Haha, ya sudah kalau gitu, Om agak lama ini, mungkin Senin atau Selasa depan Om baru pulang, masih banyak kerjaan." "Ini juga Om baru sampai Aceh, perjalanan jauh dari Riau lewat darat dari kemarin siang." Satu kalimat panjang Om Waldan sedikit mengernyitkan dahiku. Dari kemarin siang, Om Waldan melakukan perjalanan darat menuju Banda Aceh, berarti tadi malam Om Waldan sedang di Sumatera. Lalu siapa yang aku lihat semalam duduk di depan laptop? Langsung banyak pertanyaan di kepala. Kenapa Tante Lintang menutupi dengan bilang kalau Om Waldan memang sedang balik lagi pulang ke rumah? Apa itu bukan Om Waldan? Walaupun dalam remang cahaya dan aku melihatnya dari samping, tapi aku yakin kalau itu adalah Om Waldan, bukan orang lain. Itu keanehan pertama yang aku alami, berikutnya masih ada beberapa kejanggalan lain. Aku lupa, entah pada kunjungan pertama atau yang kedua ke rumah Cipaganti ini, yang pasti waktu itu adalah malam kedua kunjunganku. Saat itu, aku mengalami mimpi yang aneh, mimpi yang menurutku nyaris seperti nyata visualisasinya. Siangnya aku sengaja berjalan-jalan di kota Bandung, aku mencari kuliner menarik yang gak aku dapatkan di Jakarta, dan berakhir ngopi di satu kafe asik di daerah Ciumbulit. Lelah, gak terlalu, karena menyenangkan. Tapi malamnya aku merasa sangat mengantuk padahal belum terlalu larut, sekitar jam 10 aku sudah terlelap. Perhatian, kemudian aku tarik pintu perlahan untuk membukanya. Setelah sudah cukup ada celah, aku mendekatkan wajah untuk mengintip keluar. Benar di ruang tamu banyak orang, dengan lampu yang menyala terang. Yang mampu aku lihat, ada sekitar 6 atau 8 orang, ada yang sedang duduk di sofa, ada pula yang berdiri, semuanya berposisi sedang berbincang satu sama lain. Di ruang tengah itu, aku gak melihat ada Tante Lintang atau Om Waldan, semuanya adalah wajah-wajah yang gak aku kenal. Saking asiknya memperhatikan, sampai gak sadar kalau sudah membuka pintu terlalu lebar, aku jadi menarik perhatian, salah satunya perempuan di sofa besar yang posisinya memang persis menghadapku. Aku melihat perempuan setengah baya ini tersenyum ke arahku. "She smiled at me," aku lalu membalas senyumnya sambil sedikit menganggukkan kepala. Mengucek-ngucek mata, coba memperjelas penglihatan, karena ada keanehan, tapi gak ada yang berubah setelah aku mengucek mata, masih kulihat keanehan yang sama. Bukan keanehan, tetapi keseraman. Ada apa dengan sosok yang sedang berdiri sendirian itu? Ternyata, sosok itu berdiri diam tanpa kepala. Setelah sadar, aku langsung terkesiap dari lamunan. Aku yakin penglihatanku benar, kalau ternyata sosok itu berdiri hanya tubuhnya saja, tanpa kepala. Aku langsung berlari ke depan, menuju kamar, tanpa melihat sedikit pun ke belakang. Tapi penasaran, sesampainya di pintu ruang tengah, aku menoleh ke belakang. Ternyata pemandangan sudah berubah, yang tadinya banyak orang dan cukup ramai, tiba-tiba ruangan kelihatan kosong,
gak ada orang sama sekali kecuali sosok tanpa kepala tadi. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aku terdiam. Lagi-lagi aku seperti tersadar ketika melihat sosok seram itu mulai melangkahkan kaki, mulai berjalan menuju ke tempat aku berdiri. Sontak aku langsung membalikkan badan, berniat untuk lari masuk ke kamar. Dan ruang tamu juga sama, yang tadinya banyak orang tiba-tiba semua menghilang, ruang tamu kosong dan dalam keadaan gelap. Aku panik, langsung masuk kamar, menutup pintu lalu menguncinya. Masih ketakutan, sangat ketakutan, ketika dari dalam kamar aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang mencoba untuk membukanya dari luar. Gemetar tubuhku, sampai akhirnya semuanya selesai ketika aku terbangun dari tidur. Syukurlah, cuma mimpi, ucapku. Memang cuma mimpi, tapi mimpi yang sungguh sangat terlihat nyata. Aku sampai bingung, itu sebenarnya mimpi atau bukan. Jelas, ternyata sosok itu berdiri tanpa kepala. Gemetar tubuhku, makanya aku langsung lari. Ketika sudah di dalam, aku langsung mengunci pintu. Bodohnya, bukannya langsung masuk kamar, aku malah mengintip keluar, coba melihat lagi sosok itu, penarasan. Masih ada, sosok seram tanpa kepala itu masih berdiri pada tempatnya, di bawah pohon di dalam gelap. Degup jantung berdetak kencang, beberapa detik kemudian aku langsung masuk kamar. Sosok tanpa kepala yang sebelumnya muncul di dalam mimpiku, malam itu aku melihat langsung penampakannya. Jam 12 aja, tidur dong Dena, aku bicara sendiri. Tapi tetap saja, aku belum merasakan kantuk tingkat tinggi, walau intensitas menguap sudah lebih sering. Beberapa saat kemudian, kembali tenggelam dalam keasikan bermedsos, aku sesekali tertawa kecil atau malah cekikikan ketika melihat ada hal lucu yang aku baca. Terus seperti ini sampai jam 12 lewat. Sejenak aku bisa sedikit melupakan suasana gak nyaman yang aku rasakan sejak sore tadi. Tapi semuanya berubah pada beberapa menit kemudian, berubah total. Keasikan melihat layar ponsel terhenti, aku yang tadinya sedang cekikikan langsung terdiam ketika mendengar sesuatu. Ada apa? Samar, tapi terdengar jelas. Aku mendengar ada suara tawa perempuan cekikikan juga di luar kamar. Degup jantungku langsung berhenti, aku diam. Coba fokus pendengaran, apa yang baru saja aku dengar itu nyata atau enggak. Diamku beberapa menit, menunggu, tapi gak ada suara lagi. Tapi tiba-tiba kedengaran lagi, kali ini sangat jelas, karena lebih keras dari sebelumnya, suara cekikikan perempuan dari ruang tamu. Aku merinding, karena yakin kalau itu bukan suara Tante Lintang apalagi Diara. Aku sangat mengenal suara keduanya, sangat yakin kalau ini bukan suara mereka. Aku menarik selimut sampai leher, tapi mata terus memperhatikan pintu, ketika sekali lagi tawa perempuan itu kedengaran. Sungguh menyeramkan, mendengar tawa cekikikan di tengah malam seperti ini. Kemudian gak kedengaran lagi, ketakutanku sedikit berkurang, hanya sepi yang ada. Semoga gak ada lagi, semoga gak kedengaran lagi, aku berharap seperti itu. Gak lama kemudian, syukurlah kantuk hebat akhirnya melanda, aku lalu menaruh ponsel di atas meja, setelahnya aku tertidur. Selesai. Belum, akan ada teror lagi. Dari suaranya, benda itu menggelinding dari depan rumah ke belakang, lewat depan kamar. Lama aku terdiam, memperhatikan, menajamkan pendengaran, bunyi itu terus terdengar. Gluduk, gluduk, gluduk. Kembali terdengar, kali ini datang dari belakang menuju bagian depan rumah. Berhenti, suaranya hilang. Tapi beberapa belas detik kemudian kedengaran lagi, gluduk, gluduk, gluduk. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang berlanjut sampai ke depan atau belakang, kali ini suaranya berhenti. Kalau itu adalah benda yang menggelinding, dari suaranya terdengar kalau benda ini berhenti tepat di depan pintu kamar. Itu apa sih? Dalam hati aku bertanya-tanya. Takut dan cemas menyeruak isi kepala, tapi entah kenapa rasa penasaran juga ada, ingin tahu apa sih sebenarnya yang menggelinding itu. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk ke pintu, tapi suara itu belum kedengaran lagi. Mulai melangkah, one step at the time, slowly.
Sampai akhirnya aku sudah berada persis di depan pintu. Duk, duk, 2 kali, bunyi itu muncul, seperti ada yang membentur pintu bagian bawah. Mendengar itu, aku tetap diam. Kembali hening, hening, sepi. Selesai. Masih belum. Beberapa saat kemudian, aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Gemetar tubuhku melihatnya, menangis kecil aku ketakutan ketika akhirnya aku melihat kalau pintu kamar perlahan mulai terbuka sendiri. Aku lemas, pasrah ketakutan. Jantung seperti berhenti berdetak, ketika dalam gelap aku melihat ada sosok yang sepertinya adalah sosok yang mencoba membuka pintu. Iya, ternyata ada sosok lelaki dengan tubuh tanpa kepala sedang berdiri di pintu kamar. Aku menangis ketakutan, lemas. Sungguh sangat menyeramkan, ya Tuhan. Aku gak kuat. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Kak, bangun, udah siang. Suara Tante Lintang membuat aku terjaga. Aku melihat sudah ada cahaya matahari menembus jendela kamar. Ayok sarapan, Tante udah beliin kupat tahu, senyum Tante Lintang. Padahal aku masih trauma, masih teringat peristiwa malam tadi. Pagi itu memang rencananya aku pulang ke Jakarta, karena siang nanti Om Waldan sudah kembali. Singkat cerita, sebelum pulang aku berbincang dengan Tante Lintang, di teras rumah. Tante, jujur deh, kenapa sih belakangan Tante nyuruh aku menginap di sini? Padahal awalnya enggak, jujur aja Tan, enggak apa-apa, tanyaku. Gak ada, Kak, Tante pingin ada temen aja, Tante Lintang masih menutupi. Udahlah Tante, aku beberapa kali ngerasain kejadian seram di rumah ini, tadi malam puncaknya, serem banget, aku lanjut memaksa Tante Lintang untuk bicara. Sampai akhirnya, Tante Lintang mau bicara juga, pelan-pelan dia bercerita kalau di rumah ini dia dan Diara sering mengalami peristiwa seram kalau Om Waldan sedang gak ada. Awalnya gak pernah ada apa-apa, tapi lama-kelamaan terjadi beberapa kali kejadian seram yang sudah dalam taraf mengganggu. Tante Lintang gak tahan, sampai akhirnya minta tolong aku menemaninya. Kemudian kami menceritakan semuanya, semua yang pernah aku dan Tante Lintang alami di rumah ini, di rumah Cipaganti. Wah, itulah akhir dari cerita malam ini. Semoga kalian menikmati perjalanan yang mencekam ini. Jangan lupa untuk menyalakan lampu tidurmu dan berdoa sebelum tidur, siapa tahu ada yang mengintip di balik jendela. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita malam kelam berikutnya. Selamat malam dan mimpi indah.